Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bramanta Dirapi Pasya dengan NIM 22030303030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Uninterruptible Power Supply. Ya, pertama-tama kita ke pendahuluan. Dalam era modern ini, di mana ketergantungan kita pada teknologi semakin meningkat. Kehandalan pasokan listrik menjadi suatu hal yang krusial. Gangguan atau matinya pasokan listrik dapat mengakibatkan dampak serius, terutama pada operasional peralatan dan sistem yang kritis. Oleh karena itu, kebutuhan akan solusi yang dapat menjaga kelangsungan daya listrik menjadi semakin penting. Salah satu solusi yang telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah ini adalah penggunaan UPS atau sistem satu daya tanpa putus. Pembahasan Pengertian dari UPS atau sistem satu daya tanpa putus adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memberikan pasokan daya listrik cadangan saat terjadi pemadaman atau gangguan pada pasokan listrik utama. UPS bertujuan untuk menjaga kelangsungan operasional perangkat elektronik dan sistem yang terhubung ke dalamnya. Ya, prinsip kerja UPS. Prinsip kerja UPS melibatkan beberapa komponen kunci, termasuk baterai, inverter, dan charger. Berikut adalah langkah-langkah prinsip kerja umum UPS. 1. Pengisian baterai atau charging saat pasokan listrik utama aktif. UPS mengisi baterai internalnya untuk menyimpan energi potensial. 2. Konversi DC ke AC atau inverter. Saat terjadi pemadaman, UPS beralih dari pasokan listrik utama dan mengaktifkan inverter. Inverter mengubah energi yang disimpan dalam baterai menjadi arus bolak-balik atau AC sehingga dapat digunakan oleh perangkat elektronik yang memerlukan pasokan daya AC. 3. Pemantauan tegangan atau voltage monitoring. UPS terus memantau tegangan masukan. Jika pasokan listrik utama pulih, UPS dapat beralih kembali ke pasokan listrik utama dan pada saat yang bersamaan mengisi ulang baterai. Lanjut, kita ke jenis-jenis UPS. 1. Standby UPS, offline UPS. UPS ini umumnya hanya beroperasi saat terjadi pemadaman listrik. Perangkat elektronik terhubung langsung ke pasokan listrik utama, dan UPS beralih ke baterai dan inverter hanya jika terjadi pemadaman. 2. Line Interactive UPS. UPS ini menyediakan peningkatan kualitas tegangan dan dapat menyesuaikan tegangan masukan tanpa beralih ke baterai. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap fluktuasi tegangan. 3. Double Conversion UPS, online UPS. UPS ini selalu menyediakan daya melalui inverter bahkan ketika pasokan listrik utama normal. Pasokan listrik masuk diubah menjadi arus searah DC dan kemudian diubah kembali menjadi arus bolak-balik AC. Ini memberikan perlindungan paling tinggi terhadap fluktuasi tegangan. Lalu yang keempat ada Delta Conversion UPS, merupakan varian dari Double Conversion UPS yang menggunakan teknologi Delta Conversion untuk memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan performa yang lebih baik. 5. Modular UPS. UPS modular terdiri dari modul-modul yang dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan skalabilitas yang lebih besar dan memudahkan pemeliharaan. 6. Ferroresonan UPS. UPS ini menggunakan transformator ferroresonan untuk memberikan kestabilan tegangan tambahan selama pemadaman listrik. Ya, pemilihan jenis UPS ini tergantung pada kebutuhan spesifik dan tingkat keandalan yang diperlukan untuk peralatan dan sistem tertentu. Berikut adalah pembahasan untuk mengatasi dampak serius yang dapat timbul akibat gangguan atau matinya pasokan listrik terhadap operasional peralatan dan sistem kritis. Ya, dapat diambil langkah-langkah berikut, seperti menggunakan UPS, 2 generator darurat, 3 redundansi sistem, 4 sistem penyimpanan energi, 5 regulator, source protectors, dan voltage, 6 pemantauan dan pemeliharaan rutin. Berikut adalah pembahasan tentang UPS yang memberikan sejumlah manfaat yang krusial untuk memastikan keberlanjutan daya listrik, terutama dalam menjaga operasional sistem teknologi informasi atau TI dan peralatan kritis lainnya.
1. Kontinuitas operasional tanpa gangguan. 2. Perlindungan terhadap gangguan listrik. 3. Waktu cadangan untuk menyimpan data. 4. Pemeliharaan kualitas daya. 5. Keamanan operasional. 6. Pemeliharaan produktivitas. 7. Mengurangi downtime. 8. Investasi dalam keandalan infrastruktur. Dengan demikian, kehadiran kelistrikan UPS bukan hanya memberikan keberlanjutan daya listrik, tetapi juga memberikan perlindungan dan stabilitas yang diperlukan untuk menjaga operasional sistem teknologi, informasi, dan peralatan kritis lainnya. Ya, berikut kesimpulan yang dapat dipetik dari makalah ini. UPS atau Uninterruptible Power Supply menjadi solusi krusial untuk menjaga keberlanjutan daya listrik dalam situasi pemadaman atau gangguan pasokan utama. Prinsip kerja UPS melibatkan pengisian baterai, konversi DC ke AC melalui inverter, dan pemantauan cadangan untuk memastikan ketersediaan pasokan daya cadangan. Berbagai jenis UPS seperti standby, line interactive, double conversion, delta conversion, modular, dan ferroresonan memberikan fleksibilitas dalam memilih solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tingkat keandalan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.